Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Desi Arjuna. Oke, jadi ini video pertama aku setelah 6 bulan aku libur dari YouTube. Jadi di sini aku akan menceritakan pengalaman pertama aku hamil hingga melahirkan anak pertama. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa klik subscribe, terus jangan lupa like juga. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Oke, jadi di sini aku akan menceritakan perjalanan aku hamil yang sangat dramatis sekali. Jadi aku hamilnya itu tanggal 7 Mei 2019. Ketahuannya itu setelah kehamilan sekitar 6 minggu. Nah, jadi pas pertama hamil itu aku tidak ada mengalami mual muntah gitu. Jadi sebulan lebih pertama lah, sekitar 6 minggu pertama gitu. Kemudian aku cek ke dokter setelah 6 minggu itu. Jadi setelah pulang dari cek ke dokter, besoknya mual muntahnya mulai, dan itu berjalan sehingga 9 bulan mual muntahnya, ya Allah. Dan yang paling parahnya itu sekitar dari 6 minggu itu sampai ke 30 minggu itu masih parah banget. Terus masuk ke 31 minggu udah selesai kali mual muntahnya. Dan aku kurang selera makan. Terus aku benci sikat gigi, benci sekali. Jadi kalau aku sikat gigi itu pasti muntah, makanya aku nggak suka sikat gigi. Tapi harus sikat gigi, gimana ya? Lanjut, jadi ini aku udah ganti baju karena tadi kainan gumuk, muntah dia. Jadi habis bajuku, jadi aku harus ganti baju. Oke, lanjut. Tadi aku sampai di benci sikat gigi ya, benci sikat gigi. Jadi rata-rata teman-teman aku yang hamil memang benci sikat gigi sih, karena sikat gigi itu bikin mual gitu. Jadi teman-teman yang sama dengan aku yang benci sikat gigi, komen di bawah, oke? Terus kemudian itu aku nggak bisa makan dari bulan ketiga ya, minggu keberapa itu, pokoknya dah aku mulai mual muntah itu. Aku nggak bisa makan, nggak bisa masak, nggak bisa masuk dapur, benci sama bau wangi aja benci, apalagi bau busuk. Pokoknya aku pada dasarnya nggak usah ada bau sama sekali gitu, parfum no, benci sekali. Terus perubahan fisik itu terasa sekali, terutama hidung aku membesar, sekarang udah kembali ke bentuk semula. Terus apalagi ya, jadi pengalaman yang paling seru ketika aku hamil itu di bulan ke-5 atau ke-6, aku lupa. Jadi aku tuh seneng gitu lihat ibu hamil yang enjoy, yang bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan, menikmati banget gitu. Jadi aku mencoba untuk melakukan hal tersebut, dan ternyata ketika aku paksakan bawa jalan-jalan, pas perjalanan pulang itu aku muntah di jalan raya, dan itu habis bleber semua. Suami aku juga kena karena bawa motor ya. Jadi abis jaket dia di belakang tuh abis, semuanya itu di pinggir jalan. Aku muntah tanpa lihat kiri dan kanan, aku nggak peduli, yang jelas aku muntah di situ, dan itu terasa lapang. Ibu hamil pasti tahu kalau ketika kita ingin muntah ditahan, terus itu muntahnya keluar, itu pasti plong banget rasanya ya. Jadi
Sejak itu aku memutuskan untuk ya udah deh diam aja di rumah, males lah kemana-mana gitu daripada merempongkan diri gitu kan. Kemudian ceritanya lagi, kehamilan aku itu sensitifnya itu gampang kontraksi gitu, kontraksi. Jadi ketika usia kehamilan aku 27 minggu itu aku dirawat di rumah sakit, dan baby aku itu disuntik pematangan paru biar kalau dia lahir prematur itu parunya udah mateng gitu. Dan alhamdulillah nggak lahir prematur sih sebenarnya, tapi itu persiapan kalau lahir prematur. Lanjut ke cerita aku detik-detik mau melahirkan. Jadi ketika kehamilan aku masuk 40 minggu itu udah lewat ya, pada normalnya itu kan kata orang ya 9 bulan 10 hari gitu. Jadi aku itu udah masuk 40 minggu kemarin itu kan, sekitar tanggal 3 Februari aku cek ke dokter, karena itu udah masuk 40 minggu tapi nggak ada tanda-tanda mau melahirkan gitu. Maksudnya nggak ada pendarahan, nggak ada kontraksi, padahal sebelumnya itu kontraksinya itu maksudnya sensitif gitu kehamilan aku sebelumnya gitu. Tapi ketika udah mau sampai detik melahirkan itu dia nggak kontraksi pula gitu kan. Memanglah kainannya. Terus aku cek ke dokter, ternyata memang belum ada apa gitu. Jadi dicek gitu pakai alat sesuatu gitu kan, kepala bayinya itu miring gitu kan, nggak pas dia di jalan lahirnya itu nggak pas, miring sedikit gitu. Jadi ketika didorong dari luar dia bergerak gitu, harusnya dia nggak bergerak gitu kan. Terus ya udah aku pulang, kata dokter kita tunggu seminggu lagi, kata dokter kayak gitu kan. Kalau seandainya nggak ada perubahan atau nggak ada tanda-tanda mau melahirkan, terpaksa sesar gitu. Jadi aku kekeh gitu, nggak mau gitu sesar gitu kan, nggak mau sesar. Terus aku udah mengupayakan beli jimbol, terus jalan kaki pagi gitu, meskipun diliatin orang, ya wes lah, I don't care, aku nggak peduli, yang penting aku mau lahir normal pada waktu itu. Oke. Terus jadi pas malamnya setelah cek tanggal 3 itu, pas malamnya ternyata aku pendarahannya itu sedikit sih, tidak banyak gitu kan. Terus dan ternyata sekitar jam 11 malam itu udah ada kontraksi kan, mules hilang. Itu jaraknya itu lumayan lama, sekitar 20 menit datang lagi mulusnya, 20 menit datang lagi mulusnya, sehingga aku malam tanggal 3 menuju tanggal 4 Februari itu aku tidak bisa tidur gitu. Terus pas paginya mulusnya itu makin kenceng gitu kan, makin sering mulusnya. Dan itu aku udah keringet dingin, nggak selera makan. Pokoknya pasti tahu lah ibu-ibu yang pernah ngerasain, ibu-ibu mama muda yang pernah ngerasain, atau mama tua juga yang pernah ngerasain, mama tua. Pokoknya seperti itu, yang pernah ngerasain kontraksi pasti tahu rasa kontraksi itu seperti apa. Terus jadi pas tanggal 4 Februari itu aku memutuskan untuk cek ke dokter lagi apakah udah ada pembukaan gitu kan. Jadi pas itu aku pergi ke rumah sakit lagi untuk cek apakah ada pembukaan atau tidak. Aku kontraksinya itu udah mulai deket gitu, 5 menit sekali itu udah kayak gitu. Dan itu rasanya gitu, rasanya seperti itu. Terus pas ke rumah sakit naik Grab car. Jadi pas di UGD aku berusaha jalan sendiri sih, maksudnya aku masih kuat jalan, pas itu aku masih kuat jalan gitu, masih bisa ketawa, masih bisa ngomong meskipun itu udah sakit banget gitu. Jadi pas cek
ternyata udah bukaan 5 gitu, udah bukaan 5 dan aku shock. Wow, udah bukaan 5 ternyata gitu kan. Terus menunggu, udah bukaan 6, terus tuh udah bukaan 7 dan aku masih bisa ketawa sih sebenarnya gitu kan. Menurut aku sih maksudnya masih bisa aku tahan sakitnya. Dan ternyata si Kainan Arafif, anakku ini, dia nggak mau turun gitu. Maksudnya udah bukaan 7 tapi kepalanya masih jauh, dia masih jauh. Ternyata kata dokter tipe rahim aku itu rahim retro. Aduh, aku nggak ngerti, aku lupa. Nanti bakalan aku jelasin apa itu rahim retro mungkin ya, aku lupa, di description box ya aku bakalan jelasin, atau teman-teman bisa googling maksud dari rahim retro itu apa gitu. Jadi pertama udah disuruh sesar sama dokter gitu kan, tapi aku kekeh nggak mau karena aku masih bisa tahan sakitnya gitu kan. Terus ditanyain lagi maksudnya tuh yakin mau normal gitu, karena kalau seandainya udah bukaan lengkap tapi babynya belum turun itu bisa membahayakan gitu kan. Dan aku sih sebenarnya gimana ya, masih bisa tahan sakitnya sih sebenarnya waktu itu, tapi karena memikirkan resikonya gitu kan, jadi udahlah aku dan suami memutuskan SC aja biar selamat gitu kan, karena itu beresiko sekali gitu, karena kalau aku dipaksain normal itu sangat beresiko begitu. Jadi ya bagi teman-teman yang menanyakan, banyak teman-teman yang menanyakan aku lahir normal apa SC. Nah, di sini jawabannya aku lahir SC. Pertama aku berusaha untuk normal, tapi Allah berkata lain. Nah, jadi istilahnya ya itulah yang terbaik gitu kan. Kemudian teman-teman pada nanya, pada bilang gitu, SC itu nggak berjuang gitu kan, maksudnya bukan ibu yang sempurna, buat tabok muncung loh. SC tuh memang kita tuh jalan lahirnya berbeda, tapi SC itu sakit sekali, sakitnya itu ya udah deh, bagi teman-teman yang nggak SC mungkin nggak mengerti sakitnya seperti apa, tapi bagi teman-teman yang udah mengalami dan merasakan lahir normal itu seperti lahir sesar itu seperti apa, pasti tahu sakitnya itu seperti apa. Oke. Jadi aku mohon kepada teman-teman yang pernah, maksudnya sudah melahirkan normal, tolong maksudnya itu hargai kami yang lahir sesar gitu kan. Sebenarnya kami tidak mau lahir sesar, tapi ya demi keselamatan, ya begitulah istilahnya. Itu nggak ada sih orang yang mau perutnya dibelah, itu nggak ada. Tapi ya begitulah gitu, takdirnya berkata lain gitu kan. Jadi aku selama ini terkadang banyak gitu beberapa teman-teman yang cerita gitu kan, banyak yang ngejudge mereka kalau SC itu nggak jadi seorang ibu lah, nggak jadi ibu yang sempurna lah. Hey, jalan lahir kita itu cuman berbeda ya, tapi perjuangannya tetap sama ya teman-teman. Jadi hargailah, sama-sama menghargai pada intinya. Artinya sekian dulu video cerita-cerita aku tentang pengalaman aku hamil hingga melahirkan. Video ini mungkin terlihat buru-buru karena Kainan udah rewel, udah nangis. Oke. Kita mengakhiri video ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, terus komen and share di media sosial yang kalian punya. Oke. Thank you so much for watching and see you on my next video.